Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Bertemu kembali lagi kakak-kakak Sekolah Minggu HKBP Metro. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita memuji nama Tuhan yuk. Bangkit berdiri semua adik-adik yang Yuk, semangat kita ya. bangkit berdiri. Lagu pertama, Sayang Disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Lagu kedua, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Lagu ketiga, Happy Yaya, Happy Yeye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sebelum kita memulai ibadah kita, yang pertama ada hal-hal yang perlu disiapkan. Yang pertama kita harus menyiapkan kidung jemaat, kita mempersiapkan Alkitab, dan persembahan yang dimasukkan ke dalam amplop yang diberikan kepada orang tua. Kita akan mulai ibadah kita menyanyikan lagu Met Met Awon. Met met awon, banias rohaton, sasada Yesus, domaku Adik-adik dipersilakan duduk. Shalom anak-anak, kini kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1. Diam dengan
Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silahkan duduk, kita kembali bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 5 ayat 1. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini diambil dari titah yang kelima. Inang harap sudah banyak anak-anak yang hafal ya. Titah kelima kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikian hukum Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa dan mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 hanya ayat 1. Kita akan memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Anak-anak diminta untuk bangkit berdiri. Kita memohon ampun dosa kita dan kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita buka Alkitab kita untuk ayat bulanan kita dari Filipi 1 ayat 6. Filipi 1 ayat yang ke-6. Kita sama-sama membacanya.
Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 362, kita nyanyikan ayat 1. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Anak-anak diminta untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman percaya kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, suatu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang tepat. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan, mantapkan langkahku. Pengumuman untuk kita pada minggu ini. Shalom anak-anak, kiranya tetap semangat ya mengikuti ibadah walaupun kita masih harus online. Minggu depan kita beribadah dalam bahasa Batak. Jangan lupa untuk disiapkan buku ND, juga Bibelnya. Dan anak-anak juga jangan lupa menghafal ayat bulanannya ya.
Pagi ini sudah minggu ketiga, kiranya anak-anak sudah hafal dan tetap semangat untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Itu saja pengumuman untuk kita pada minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita lanjutkan ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat yang kedua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan mengizinkan kami bersama anak-anak sekolah minggu membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kami agar kami mampu dan memahami firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Inang yakin adik-adik pasti senang dan gembira untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ayo dibuka Alkitabnya. Khotbah untuk hari ini tertulis dalam kitab Lukas pasal 11 ayat 27 hingga ayat 28. Lukas 11 ayat 27 hingga ayat yang ke-28. Disimak ya adik-adik, Inang akan membacakan bagi kita. Siapa yang berbahagia? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama-tama Inang mau tanya dulu. Siapa yang ingin dan yang punya cita-cita untuk membuat mama, papa, dan orang tuanya bahagia? Ayo. Siapa yang mau, siapa yang ingin, angkat tangan. Nah, pasti semua. Adik-adik pasti senang melihat mama bahagia. Adik-adik pasti senang dan ingin melihat papa bahagia. Mau tahu enggak gimana caranya? Supaya mama dan papa di rumah, orang tua kita bahagia. Karena punya adik-adik sebagai anak-anaknya. Mau tahu enggak? Pernah lo Inang mendengar perkataan dua orang ibu gini. "Wah, Mama Ica, kamu bahagia sekali ya. Anakmu baik, rajin belajar, gak malas makan, rajin tidur siang, rajin bangun pagi, rajin mandi, rajin gosok gigi. Coba anakku,
Kalau mau makan harus diomelin dulu. Kalau mau mandi harus diteriakin dulu. Kalau mau makan harus dimarahin dulu. Sedih aku lihat anakku gitu. Nah, Inang mau tanya dulu, siapa nih di rumah yang kalau mandi dia rajin, yang kalau mau belajar dia semangat, kalau mau makan lauknya apa aja dia suka, gak pernah ngelawan sama orang tua, siapa? Bagus. Kalau ada anak-anak yang kayak gitu ya, ayo siapa yang sering diomelin orang tuanya di rumah? Yang sering diteriak-teriakin siapa? Karena malas mandi, karena malas makan, karena kerjaannya jajan terus. Ayo siapa? Tuh kan, orang tuanya bisa sedih kan? Tuh. Nah, kalau di awal tadi anak-anak pengen, ingin, mau, punya cita-cita, lihat mama dan papa di rumah bahagia, ya harus baik dong. Tuh. Tapi menurut firman Tuhan hari ini memang betul orang tuamu, orang tua kita akan bahagia kalau punya anak yang baik, nurut, gak harus diteriakin dulu baru mau makan, mau mandi dan mau belajar, bisa. Orang tua kita bisa bahagia karena itu. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, Yesus katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau adik-adik baik di rumah, rajin membantu orang tua, disiplin mandinya, disiplin makannya, disiplin jam tidur dan jam belajarnya, ingat hanya orang tuamu yang bahagia. Belum tentu orang tua yang lain ikut bahagia. Itu sebabnya Yesus katakan, yang membuat banyak orang bahagia itu gereja bahagia, orang lain bahagia, guru-guru sekolah minggu ikut senang, saudara kita ikut bahagia ketika adik-adik menjadi orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan lalu memeliharanya di dalam hatinya. Artinya gak hanya orang tua yang bahagia, guru sekolah minggumu ikut bahagia, guru di sekolah ikut bahagia, orang tua di rumah apalagi. Karena apa? Kalau orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan lalu menyimpan baik-baik di dalam hatinya, diingat, dihafalkan, lalu dikerjakan, pasti dia akan menjadi dan otomatis menjadi orang yang disiplin belajar, disiplin jam makan dan tidurnya, hormat kepada orang tua, sayang kepada teman-teman dan semua orang. Jadi Tuhan Yesus ingin hari ini, melalui hari ini kita diingatkan, kita semua adik-adik di rumah, orang tua juga, teman-teman juga. Tuhan Yesus ingin supaya kita yang pertama-tama dan yang terutama itu adalah rajin. Ayo, rajin apa? Betul, rajin mendengarkan firman Tuhan. Karena apa adik-adik? Apakah upah orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan? Apa tadi Tuhan katakan? Iya, bagus sekali. Orang yang rajin mendengarkan firman Tuhan itu akan berbahagia. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Jadi adik-adik rajin ya baca Alkitab ya. Bagi adik-adik yang sudah lancar membaca di rumah, usahakan dalam satu hari itu bacalah firman Tuhan. Ayo diajak mama dan papa, ayo ma, ayo pa, yuk rajin baca Alkitab. Karena apa? Orang yang rajin baca firman Tuhan itu akan menjadi orang yang berbahagia. Sulit gak adik-adik? Sulit, awalnya mungkin sulit karena tidak terbiasa. Tapi kalau kita sudah terbiasa itu tidak akan sulit. Jadi Inang mau tanya sekali lagi, siapakah orang yang berbahagia? Ayo jawab bareng-bareng yuk. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu
menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, sehingga dia akan melakukan firman Tuhan juga dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, ini ada PR di rumah ya. Nanti dihafalkan lalu di-share di grup ya, di grup guru sekolah minggu ya. Nanti cari di manakah tertulis ayat ini. Kalau sudah ketemu, hafalkan ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Cari ayat itu tertulis di mana, lalu hafalkan. Setuju? Ya, harus setuju. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang baru saja mengingatkan dan mengajar kami, khususnya bagi anak-anak kami sekolah minggu di masa kecilnya. Kiranya sejak awal mereka sangat menyukai untuk membaca firman Tuhan dan membaca Alkitab. Tuntunlah hati anak-anak kami agar mereka memiliki kerinduan terus-menerus untuk mau mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Tuhan juga yang menggerakkan hati seluruh orang tua agar mereka dengan sepenuh hati mendampingi dan membimbing anak-anak yang telah Kau anugerahkan bagi kami untuk semakin dekat kepada Tuhan melalui bimbingan kami dan perkenalan kami terhadap anak-anak kami untuk rajin membaca firman Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan dan berkat-Mu melimpah bagi anak-anak sekolah minggu, bagi orang tua pun demikian, bagi guru-guru sekolah minggu. Terimalah doa permohonan kami demi kemurahan anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Adik-adik dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini, marilah kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Marilah kita bersama-sama memohon doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom.